Ustaz. Berarti saya simpulkan bahwasanya kemenangan hakiki ketika Ramadan itu takwa, Ustaz. Iya. Takwa. Tapi yang jadi pertanyaan itu kan bagaimana banyak hadis Nabi Muhammad SAW, rubba shaimin laisa hadduhu min syami lal ju' wal atas. Rubba shaimin laisa lahu min syami lal ju' wal atas. Bahkan sampai ada hadis rogima anfurujulin yang kemudian dia mendapati Ramadan berlalu tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya yang jadi pertanyaan adalah at-thariqah, Ustaz. Jalan supaya kita menjadi takwa itu bagaimana, Ustaz? Ya. Barakallahu fikum, Nabi pun pernah menasihati Mu'ad sambil dibonceng. Dan itu disampaikan Mu'ad kepada kita, berarti nasihat itu juga untuk kita. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi menasihati Mu'ad dan kepada kita semua. Pertama apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja. Di rumah, di kantor, di masjid, di pasar, di jalanan. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya jangan melanggar Allah. Perintah Allah jalankan, larangannya tinggalkan. Itu arti takwa sebenarnya kan. Ya, kemudian wa'adbi sayyi'atal hasanatan huwa. Kalau kamu karena kelemahan kamu atau karena godaan setan kamu terjerumus ke dalam dosa, dan itu tidak dipungkiri karena setiap manusia ini pasti punya dosa. Tapi segera sadari, rubah keburukan dengan kebaikan. Perbuatlah baik, itu akan menghapus perbuatan burukmu itu. As-salawatul khamas wal jum'atu minal jum'ah. As-salawatul khamas wal jum'atu ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun fima bainahunna majtunibatil kabair. Satu salat ke salat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ya, salat ke salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan pengampunan bagi hamba itu selama dia meninggalkan dosa-dosa besar dan bertobat dari dosa-dosa itu. Makanya sekalian, ini merupakan satu panduannya supaya kita bertakwa dalam semua keadaan. Dan pernyataan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi ukuran orang bertakwa itu bagus untuk menjadi perhatian kita sebagai tolak ukur ya. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa dengan kamu puasa Ramadan ini, maknanya mencapai derajat yang ditetapkan oleh Allah SWT dan diterangkan oleh Ali dalam 4 hal. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, adanya rasa takut kepada Allah. Ya, saya tulis dalam buku saya mengisi kehidupan yang kosong. Arti takut kepada Allah itu maknanya dia punya rem. Sehingga hati ini tidak ada dengki sama orang. Sehingga punya rasa takut kepada Allah sehingga mendekat kepada Allah. Kalau orang takut sama macan, dia akan menghindar. Dia takut sama ular, dia akan menjauh. Tapi kalau takut sama Allah, malah mendekat. Dia malah mendekat. Makanya dekatkan hatimu kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia nggak akan melihat matanya yang haram. Dia nggak akan dengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dia tidak akan bicara kecuali yang diridai oleh Allah. Dia menggunakan tangannya yang kemudian diridai sama Allah. Semua anggota tubuhnya digunakan untuk taat kepada Allah. Inilah hakikat orang takut kepada Allah. Makanya semakin orang itu kenal Allah, semakin dia punya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Interaksi dia dengan Al-Quran itu bagus. Dia baca, dia pahami, dia amalkan, dia ajarkan, dia berhukum dengan Al-Quran. 5 itu. Membaca, kemudian memahami, mengamalkan, mendakwahkan atau mengajarkan, dan yang kelima berhukum dengan Al-Quran. Inilah interaksi kita kepada Al-Quran sehingga menjadi orang bertakwa. Jangan kira kamu kemudian bertakwa tapi kamu jauh dari Al-Quran, nggak mungkin itu. Ya, kalau kamu ingin takwa sama Allah, dekatlah dengan Al-Quran. Dekat itu Allah dengan Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh di dunia ini. Alhamdulillah dikasih istri. Nggak usah lihat istri orang lain. Ya, alhamdulillah dikasih anak, ya kan? Didilah anakmu yang benar. Nggak usah lihat anak orang lain. Alhamdulillah dikasih harta. Syukurilah harta itu. Gunakan untuk taat kepada Allah. Jangan kemudian iri sama harta orang lain. Ya, jadi menghadapi kehidupan dengan qanaah, dengan rasa syukur kepada Allah. Nikmat sekali. Kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad,
Man kana aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, lahu qutu yaumi, faka'anama dunya hizat ila bihadafiriha. Bila seorang itu imannya utuh, rumah tangganya bagus, badannya sehat, ada yang dimakan untuk hari itu, seakan dunia milik dia. Nikmat orang seperti itu. Kenapa? Tadi itu bersyukur dia, qanaah dia. Nah, hiduplah seperti itu. Daripada orang hidupnya hartanya banyak ngeluh aja. Saya lebih banyak dengan ngeluhnya orang kaya daripada ngeluhnya orang miskin. Kalau orang miskin itu ngeluhnya nggak punya duit. Tapi kalau orang kaya ngeluhnya banyak. Aduh, pasarnya sepi, ekonomi yang tumbang, ini begini. Udah gitu digoda sama anaknya, digoda sama istrinya, masih punya kepingin nikah lagi. Wah. Orang kaya banyak masalahnya. Tapi kalau orang miskin lebih mudah untuk qanaah rupanya. Makanya jadilah orang yang qanaah, syukur atas karunia Allah. Dan yang keempat, wal-isti'dadu liyamrahil. Ayo kita persiapkan saat terakhir kita meninggalkan dunia. Makanya wa innamal a'malu bikhawatimnya. Ukuran amal seorang adalah ditentukan oleh penutupnya. Bukan awalnya, bukan tengahnya. Ini yang kita khawatirkan. Bagaimana kita meninggalkan dunia dengan membawa husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu ada 18 tandanya. Mungkin lain waktu kita akan bicara 18 tanda husnul khatimah. Dan itu luar biasa. Ya, kalau saja kita meninggal waktu sholat, insyaallah husnul khatimah. Atau meninggal waktu hari Jumat, insyaallah husnul khatimah. Dan sebagainya dari Nabi SAW. Karena itu, ayo kita raih itu husnul khatimah. Makanya ketika Imam Ahmad menasihati orang-orang yang sesat jalan itu, mereka membantah, mereka menolak. Kata Imam Ahmad, kalau kalian tidak mau mendengarkan nasihatku, kita akan ketemu di saat jenazah. Ya, ngeri sekali itu tantangan itu. Kalau di jenazah, baru ketahuan ini orang benar atau nggak benar. Jangan sampai kita jenazahnya di saat nggak benar. Gitu. A'udzubillahi min dzalik. Jangan kamu menipu Allah lah. Ya, Allah nggak bisa ditipu. Allah Maha tahu segala-galanya. Kamu boleh menipu manusia, tapi kamu tidak bisa menipu Allah. Makanya karena itu, ayo kita persiapkan diri kita. Wahai para penguasa, wahai para hakim, wahai para jaksa, wahai para polisi, wahai para ASN, wahai para dosen, wahai para pedagang, wahai para kaum muslim, wahai para profesional. Siapapun kita itu. Perhatikan kan. Jangan kamu zalim sama orang. Ya, jangan kamu melanggar Allah. Ayo kita berbagi diri kita. Jangan sampai zalim sama diri sendiri. Karena nanti kita akan merugi sendiri. Nanti akan menyesal. Nah, sebelum datang menyesal, ayo kita koreksi. Hablum minallah kita, hubungan kita kepada Allah. Kita perbaiki. Hubungan kita dengan manusia, kita perbaiki. Dan hubungan kita dengan diri kita sendiri, kita perbaiki. Terus kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Begitu. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa meraih la'allakum tattaqun. Sehingga kalau itu ukurannya adalah pada saat meninggal dunia dengan husnul khatimah. Dan cara untuk meraih husnul khatimah, kata Imam Ad-Daqqaq, ini bagus, ada 3. Ya, untuk meraih husnul khatimah ada 3. Yang pertama, senantiasa bertobat kepada Allah. Yang kedua, selalu bersyukur dalam hidup ini kepada Allah. Apapun yang kita peroleh. Dan yang ketiga, semangat dalam beribadah. Itu semangat dalam beribadah. Ibadah itu arti luas ya. Ya, ibu-ibu mengurus suami anaknya di rumah tangga. Ibadah. Lah, niatkan karena Allah. Kan dosen-dosen, guru-guru ngajar murid-muridnya. Ibadah, niatkan karena Allah. Ustadz-ustadz yang berdakwah di masyarakat. Capek, udah capek, dikecam sono, difitnah sono, nggak apa-apa, sabar. Ibadah itu. Begitulah seterusnya. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, lakukan karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua yang kita diperintahkan itu ibadah kepada Allah, meraih tingkat keikhlasan itu. Semua kita lakukan karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am ayat 162, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadah korbanku, mati dan hidupku hanya untuk Allah. Nah, kalau ini yang kita capek,
insya Allah kita mencapai la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Mungkin kita mau mendetailkan sedikit Ustaz. Tadi masa al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa di situ yang dimasukkan cuma takut? Itu kan satu buah trilogi Ustaz. Takut, mahabbah, roja. Di mana tempat dua mahabbah dan roja ini tempatnya di mana Ustaz? Ya, barakallahu. Jadi mahabbah itu ekspresinya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang yang banyak muji Allah itu tandanya dia cinta sama Allah. Kalau seorang suami banyak muji istrinya, berarti suami itu cinta sama istrinya. Ini suami nggak pernah muji istrinya, makan enak diem aja. Ya, servisnya bagus diem aja. Cobalah puji itu istrimu. Kalau kamu cinta sama dia, makanya perhatikan wahai kaum ibu. Ya, suamimu yang suka muji kamu itu berarti dia cinta sama kamu. Gitu. Nah, yang kedua, rasa harap. Ar-Rahmanir Rahim. Kita berharap pada Allah. Rahmati kami di dunia ya Allah, rahmati kami di akhirat. Rahmanul dunia wa rahmanul akhirah. Rahmatul akhirah. Kita berharap dunia selamat, akhirat selamat. Itu harap. Jangan berharap kecuali kepada Allah. Kalau cinta harus lebih utama cinta kepada Allah dari yang lainnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu cinta kepada Allah melebihi segalanya. Jangan bilang sama istrimu, sayang, I love you forever. Hidup matiku untuk kamu, sayang. Syirik toh. Apa syirik gitu? Hidup kita untuk Allah. Cintailah istri karena Allah gitu. Nah, kemudian rasa harap ini. Jangan banyak berharap dengan hasil kerja lah, berharap dengan bisnis lah, berharap dari perusahaan lah, berharap dari dokter lah, lebihlah berharap kepada Allah. Kita hanya melaksanakan saja, laksanakan saja asbabnya. Ya, kalau mau kaya kerja keras, terus berharap sama Allah supaya berhasil. Kalau mau sembuh, berobat, minta sama Allah supaya sembuh. Kan? Kalau nggak punya istri, berusaha untuk dapat istri yang salihah, kan? Sampai mendapatkan sesuai dengan harapan, kan? Gitu. Minta sama Allah. Makanya berharaplah kepada Allah. Nah, yang ketiga, rasa takut. Maliki yaumiddin. Karena penentu di akhirat siapa? Allah. Yang paling takuti orang itu kapan? Yaumul akhir. Makanya di situ rasa takut itu. Nah, rasa takut ini sebenarnya dia rem. Antum pakai mobil, bagus mobilnya, keren, apa teknologinya, nggak pakai rem gimana? Takut lah. Nabrak kamu, nggak pakai rem, kecelakaannya. Jadi yang paling penting apa itu? Rem. Rasa takut itu seperti rem dia. Mau haram, rem. Mau melanggar, rem. Mau berbuat yang nggak benar, rem. Tahan. Gitu. Ibarat rem dia. Kita butuh itu ban, kita butuh itu isi mobil itu. Kita butuh teknologi bagus itu. Tapi penentunya apa? Rem. Itulah artinya takut kepada Allah. Allah barik fikum. Terakhir Ustaz, ini pertanyaan tambahan Ustaz. Ini kan kemarin ada kasus Ustaz. Seorang yang mengaku bahwasanya dirinya itu Nabi ke-26 yang dia berusaha untuk membenarkan Nabi ke-25 dari ajaran kesesatannya dan sebagainya lah Ustaz. Nah, ini kita sebagai kaum muslimin tuh harus menyikapi ini bagaimana Ustaz? Ya, barakallahu di dalam riwayat Imam Muslim Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Bila kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kalau mampu, kalau nggak mampu, rubahlah dengan lisanmu. Kalau nggak mampu, rubahlah dengan kalbumu. Itulah selemah-lemah iman. Jadi sekalian, kemungkaran tidak akan pernah surut, tidak akan pernah habis. Hilang satu, tumbuh 1000. Nah, orang-orang seperti itu akan muncul selalu. Karena itu adalah merupakan kaki tangan setan.
Tapi jangan dibenarkan orang seperti itu. Ya, bagi penguasa tangkap itu. Penjahat itu. Mengadu domba itu. Merusak agama itu. Nah, itu pekerjaan polisi lah. Tangkaplah itu. Apalagi dia nantang-nantang gitu kan. Tapi dia di sini atau di luar negeri itu, nggak tahu kita. Di luar negeri kayaknya. Kita nggak tahu gitu kan. Ya, karena polisi kan juga ada wilayah yang di mana dia bisa menangkap, jurisdiksi namanya kan, ada jurisdiksinya. Kalau dia di luar negeri itu kan bukan jurisdiksinya dia kan, tapi masih bisa kerjasama lewat Interpol. Nah kemudian kalau bisa tangkaplah tangan, kalau nggak bisa dengan lisan. Ya, orang kok bejat begini, ya ngaku nabi, dari mana nabi begitu, palsu itu. Atau minimal doakan Allah yahdi, semoga dia dapat hidayah. Meskipun dia menyakiti kita, semoga Allah berikan hidayah sama dia. Luar biasa itu kan. Atau minimal dari kalbu, gemes aku, gak bisa apa-apa aku, kesel aku sama orang itu. Itu masih ada iman tuh. Kalau enggak, biar aja, nggak apa-apa dia ngomong apa. Kan ini merdeka itu bebas bicara, hak untuk setan nih. Ini berarti sudah lemah imannya sudah lepas dia. Gitu. Makanya jangan membenarkan yang batil. Ya, sebab kebatilan itu dia sebenarnya muncul seperti kelelawar. Kapan? Kalau gelap. Ya, ketika umat Islam lengah, dia muncul orang seperti ini. Tapi ketika itu kemudian diperlakukan secara benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan hukum yang berlaku, itu kan masuk kategori penistaan agama. Ya, orang itu harus dihukum. Nah, sudah ada yang laporin kan, harusnya ditangkap itu. Karena itu perilaku-perilaku seperti ini itu akan senantiasa ada selama ada setan. Nah ini setan manusia, nanti ada setan jin kan. Itu ada dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Jadi setiap nabi itu ada usaha-usaha setan-setan jin dan manusia untuk menghadangnya. Ya, dengan ucapan, dengan berbuat seperti itulah. Di masa nabi itu ada Musailamah al-Kadzdzab. Mirip seperti orang ini, ngaku nabi juga. Ya, ngaku nabi juga dia. Dan Rasulullah memfatwakan halal darahnya itu. Dan itu kemudian diperangi oleh Abu Bakar Siddiq setelah Rasulullah wafat, dan dia berhasil dibunuh oleh siapa? Wahsi yang membunuh siapa namanya? Hamzah, paman Nabi sallallahu. Nah itu satu hukuman bagi orang yang seperti ini dalam hukum Islam. Hukum Islam itu bukan cuma ditangkap, orang seperti ini hukum mati dalam hukum Islam. Gitu. Makanya jangan main-main kamu dengan hukum Allah. Musailamah al-Kadzdzab itu contohnya itu. Orang ini sama seperti Musailamah al-Kadzdzab. Ya, kalau bahasa Nabi itu halal darahnya dia. Ya, cuman masalahnya di mana dia kita nggak tahu. Paling tidak kan kita menyuarakan seperti ini bahwa ini adalah kebatilan, kemungkaran yang harus dicegah. Karena kalau ini dibiarkan akan muncul orang-orang seperti ini. Ya, mungkin 2-3 ribu terusnya akan memberikan pekerjaan-pekerjaan terus, merusak tatanan masyarakat kita. Gitu. Nah, karenanya tegakkan keadilan seperti orang seperti ini. Ya, saya kira itu barakallahu fikum. Makanya pernyataan-pernyataan seperti itu paling tidak secara keimanan itu harus ditolak. Harus ditolak. Dan memang kita akan terus diuji orang-orang seperti ini. Dan nggak pernah surut itu, pasti akan terus. Ya. Allah yahdi, semoga Allah memberikan petunjuk kepada dia. Amin. Terakhir Ustaz, mungkin singkat tapi padat dan berisi Ustaz. Kelas penutupan lebih kepada memberi semangat kepada orang-orang yang berpuasa. Ya barakallahu kita baru sepekan ini berpuasa, masih ada 23 hari lagi atau 22 hari lagi, dan ini harus dimaksimalkan. Kesempatan Ramadan, kesempatan mulia yang tidak boleh disia-siakan
semenit pun. Ya, karena itu harus dimaksimalkan untuk kedekatan kita kepada Allah, dan itu hendaknya nampak dalam kedekatan kita kepada Al-Quran. Sehingga senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Quran. Berharap semua amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT dan menjadikan kita lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang. Dan sebagai umat nih, sebagai umat Islam, sadari bahwa kekuatan kebatilan itu sebesar apapun mereka adalah merupakan tipu daya setan yang lemah. Makanya jangan terlalu kecil hati. La haula wa la quwata illa billah. Kemenangan banyak Allah berikan kepada umat Islam justru pada bulan Ramadan. Ayo kita bangun kekuatan kita umat Islam. Ayo kita bangun kesadaran kita untuk terus meningkatkan ibadah, terus berprestasi. Ya, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, untuk terus kita melakukan yang terbaik. Karena Nabi SAW mengatakan ada di antara manusia itu adalah mafatih lil khair, maghaliq lil syarr. Dan ini sebaik manusia. Dia membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, memotivasi orang, mendorong orang terus berbuat baik. Dan menutup semua pintu-pintu keburukan. Memang ini paling hebat itu kalau di tangan penguasa nih. Wahai para penguasa, buka pintu kebaikan. Tutup pintu kemaksiatan, pintu kemungkaran, pintu kebatilan. Dahsyat. Dan ini sebaik-baik manusia. Dan hendaknya dengan Ramadan ini kita bisa mencapai derajat ini. Buka pintu kebaikan, kasih makan orang ketika berbuka. Ajak orang untuk taklim, untuk mendapatkan ilmu, untuk terus berbuat kebaikan. Tapi cegah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan di tengah masyarakat, di tengah diri kita. Agar kemudian kita menjadi orang yang bernilai dengan Ramadan kita ini. Dengan demikian, mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah oleh Allah SWT. Bisa menggugah banyak pihak yang kemudian menyadari betapa karunia Allah kepada kita ini begitu besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian akan dustakan? Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita syukuri dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan sekaligus ingin meraih nilai Ramadan sehingga kita berprestasi dengan semaksimal mungkin agar kita meraih dengan akhir Ramadan yang membahagiakan, menyenangkan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Barakallahu fikum, aqulu qali hadza wa astaghfirullakum, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Saya izin mau closing statement juga. Ya, silakan. Baik pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kami ingin menukil perkataannya Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Beliau pernah mengatakan, man zada syarruhu minal insi fir Ramadan fahada dalilun ala anna syarrahu a'damu min syarri syaitanihi al-mukabbal. Bahwasanya barang siapa yang dia ada di bulan Ramadan akan tetapi keburukannya itu justru semakin bertambah dibandingkan keburukan-keburukan yang dia lakukan di luar bulan Ramadan, maka itu adalah satu buah petunjuk, satu buah dalil yang menunjukkan bahwasanya keburukan di dalam dirinya itu justru lebih besar daripada keburukan yang diakibatkan oleh setan yang biasanya menggoda dirinya, yang ketika di bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan adalah timbangan kita untuk melihat, neraca bagi kita untuk melihat diri kita sendiri. Ketika kita di luar bulan Ramadan kemudian kita melaksanakan keburukan, apakah itu memang akibat ulah setan atau memang diri kita sendiri yang selalu menyeru kepada keburukan? Mungkin ini dulu Ustaz yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz atas waktunya. Jazakumullah khair. Baik, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kami ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe channel kami, share dan komen supaya apa yang kami lakukan ini menjadi amal jariah bagi kami dan amal jariah bagi antum sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karamakumullah, faqakumullah.